Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita masuk ke materi kedua. Keterampilan yang sangat penting kita harus kuasai adalah menganalisa hasil karya dan unjuk kerja anak. Ya, analisa hasil karya atau hasil observasi juga yang akan kita catatkan dalam catatan anekdot. Ini sangat penting kita miliki. Oke, baik. Sebelum mulai, kita baca berdoa bersama-sama. Silakan berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saya mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, ada 4 skala pencapaian perkembangan anak ya dalam K13, yaitu BB, MB, BSH, dan BSB. BB itu apa? Nah, BB itu artinya belum berkembang. Apa sih kategori belum berkembang itu? Yaitu kalau anak melakukannya harus dibimbing, diberikan contoh oleh orang tua atau guru. Ya, bisa juga sih ada juga anak yang tidak mau melakukan tugasnya atau mengerjakan tugasnya. Ya, itu bisa dituliskan atau dikategorikan sebagai BB. Yang penting harus juga melalui proses bimbingan dan diberikan contoh dulu. Kalau dia tetap tidak mau, kita bisa katakan anak itu belum berminat atau bisa disahkan dengan belum berkembang. Baik, kemudian MB. MB itu apa? Yaitu kalau anak itu harus diingatkan dulu, dibantu ya. Beda ya dengan BB. Kalau BB dibimbing ya, kemudian dicontohkan. Kalau MB itu diingatkan saja atau dibantu. Kalau di sini kalau saya dibantunya tidak full ya. Jadi dibantu atau dibimbing itu sebenarnya hampir mirip ya. Hanya di sini dibantunya tidak berarti orang tua full mengerjakannya ya. MB itu dia sudah bisa sebenarnya, tetapi masih harus diingatkan. Kemudian BSH. BSH itu berkembang sesuai harapan. Kalau anak itu sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru dan orang tua. Ya, ini sudah dikatakan BSH. Oke, kemudian BSB. BSB ini tingkatannya paling tinggi, berkembang sangat baik. Jadi kalau anak itu sudah melakukannya secara mandiri, kemudian dia juga dapat membantu temannya. Ya, ini biasanya kita bisa lihat langsung pada saat tatap muka ya. Lalu bagaimana kalau di rumah? Kita bisa kategorikan BSB. Mungkin juga bisa juga pada saat pembelajaran atau belajar bersama adiknya ya, atau dia bisa mengingatkan ya. Kalau dalam skala sikap ya, dalam pembiasaan dia bisa mengingatkan ya. Kemudian dia kalau untuk keterampilan dia membantu ya, sehingga dia bisa dibilang berkembang sangat baik ya. Jadi fokuskan ke kemandirian dan dia juga dapat membantu orang lain atau mengingatkan orang lain. Nah, ini harus benar-benar dipahami karena kita menilai tidak boleh dengan duga-duga ya. Jadi ada kategorinya dan untuk penilaian ini sangat standarisasi ya teman-teman. Kalau mau menggunakan tulisan atau angka ya, biasanya BB disimbolkan dengan huruf 1, MB 2, BSA 3, BSB 3. Itu kalau mau kita kategorikan dalam bentuk angka. Oke. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah bagaimana cara kita menganalisis hasil karya anak. Hasil karya dari mana? Ya, hasil karya dari tugas-tugasnya mereka. Biasanya selama PJJ itu dokumentasi yang kita dapatkan itu dari orang tua dalam bentuk foto atau video. Atau bisa juga hasil karya memang sudah dikerjakan di rumah kemudian dikirim ke sekolah. Ya,
Atau nanti ini juga sangat bermanfaat pada saat tatap muka, guru-guru juga mendokumentasikannya secara langsung sebagai bahan penilaian anak-anak. Oke, baik. Nah, teman-teman perhatikan, dalam satu foto saja itu banyak sekali, ada beberapa kompetensi dasar dan indikator yang bisa tercapai, ya, hanya dalam satu karya. Luar biasa ya kalau kita melakukan penugasan dalam bentuk hasil karya atau unjuk kerja. Nah, di sini ini format standar untuk kurikulum 2013 terkait penilaian hasil karya. Hasil karya bisa dalam bentuk produk atau unjuk kerja, ya. Proses suatu keterampilan yang disebut adalah unjuk kerja. Ini seperti ini ya. Nah, hasil karyanya kalau untuk PJJ ini biasa dalam bentuk foto dan video. Itu silahkan entah di screenshot atau mungkin langsung dimasukkan ke dalam format ini ya. Dan saya menyarankan tidak harus semuanya ya. Apalagi kalau yang terkait dengan pencapaian KD atau indikator yang sama, itu dimasukkan ke dalam analisis ini. Kalau untuk hariannya gitu ya, sebagai catatan guru tidak apa. Tapi kalau nanti dijadikan bahan portofolio, saya menyarankan dipilihkan saja, mulai dari dia tidak bisa, lalu kemudian mulai bisa, kemudian jadi bisa. Ya, itu dipilihkan. Karena kalau dikumpulkan semuanya satu mungkin akan menyulitkan kita ya. Dan akan lebih bagus lagi kalau terlihat progres dari dia mulai tidak bisa membuat orang gitu misalnya, sampai dia bisa membuat gambar orang sempurna. Nah, ini adalah contoh formatnya seperti ini ya. Di sini gambar pertama ada anak ini menggambar, sepertinya gambarnya itu menggambar orang ya. Di sini makanya disebutkan gambar menyerupai kepala, tangan, kaki dan badan. Dan di sana di KD-nya di A dinilai dikaitkan dengan KD 3.3, 4.3 yang terkait dengan pengenalan anggota tubuh dan koordinasi mata dan tangan ya, ini fisik motorik. Kenapa? Karena di sini ada proses motorik halus yang terjadi ya, di mana dia menggambar sesuatu. Oke. Kemudian 3.6, 4.6 terkait dengan benda dan sekitarnya dan mengelompokkannya. Ini udah masuk ke kognitif, di mana dia mengenal beberapa benda ya. Atau mungkin dia mengenal anggota tubuh, bagian dari anggota tubuh, dia benda-benda anggota tubuh, kepala, tangan dan kaki. Nah, itu dia dianggap sudah mengenal benda di sekitarnya. Kemudian di 3.12, 4.12 menuliskan huruf. Nah, teman-teman di sini anak ini sudah menuliskan nama misalnya ya. Saya tidak terlalu terlihat jelas. Oh iya betul, menuliskan nama. Jadi dianggap dia sudah mampu merangkai huruf ya. Menuliskan huruf terkait dengan keaksaraan. Nah, ini dari gambar yang pertama sudah muncul ada beberapa indikator atau kompetensi dasar yang tercapai, makanya hasilnya BSH semua itu. Lalu bagaimana dengan video yang selanjutnya? Sepertinya yang kedua ini adalah bentuk video. Nah, dalam video unjuk kerja ya, proses keterampilan yang dia lakukan, dia menyusun cangkir dipasangkan dengan alasnya. Nah, di sini bisa juga sih dalam bentuk foto ya, dalam bentuk foto bagaimana dia melakukan sesuatu kegiatan, boleh. Kalau dalam bentuk video itu lebih bagus lagi ya, lebih akurat lagi karena kita bisa melihat suatu proses di sana. Dan dari foto ini saja sudah terjadi atau tercapai beberapa kompetensi dasar dan indikator. Ya, di sini ada terkait dengan keseimbangan, kontrol ya, lincah, kemudian dia pengenalan benda, kemudian ada perilaku menunjukkan percaya diri. Nah, ini bisa kita nilai seperti itu. Kemudian foto yang ketiga itu sedang menyiram tanaman. Oke, di sini dia mengenal lingkungan alam ya, memperlaku sikap tanggung jawab,
berbagai gerakan koordinasi, kontrol ya seperti fisik motorik ya di sini juga terjadi. Nah, teman-teman bisa mengkaitkan dengan berbagai kompetensi dasar yang lain, mungkin seperti bahasa ya, di mana dia dapat menyampaikan bahasa ekspresif. Nah, di sini kalau lewat dengan bentuk video ini lebih jelas lagi ya. Pasti ada kosakata yang disampaikan anak pada saat dia melakukan tugasnya. Oke, ini seperti ini formatnya. Nah, ini kita mulai belajar bagaimana kita menganalisa suatu karya anak. Di sini ada es krim ya, dan siapa namanya, Fania ini membuat es krim, menempelkan kertas warna ya menjadi bentuk es krim. Nah, di sini yang saya amati, yang pertama dia menggunakan 6 warna kertas. Ya, ada 6 warna nih kertasnya. Ya, di sini ada orange, pink, ungu, biru, kuning ya. Nah, di sini anak ini ya sudah mengenal dan menggunakan berbagai warna. Kemudian mengenal dan membuat karya seni. Nah, karya seni bisa masuk di sini nih. Ya, teman-teman, ini bisa masuk ke kognitif ya. Mengenal dan membuat karya seni dari bahan kertas. Oke, kemudian anak ini juga menempelkan kertas warna sesuai pola es krim. Nah, di sini anak ini menggunakan anggota tubuh untuk keterampilan motorik halus, yaitu menempel. Kelihatan ya, saya nilai BSH karena apa? Karena rapi. Ya, karena rapi dan hasilnya juga menarik ya. Dan di sini anak ini sudah pandai menempel dengan baik. Kemudian di sini juga menuliskan nama diri, Fania tuh. Walaupun tulisannya belum begitu bagus, tidak rapi, tetapi dia sudah mengenal aksara dan menuliskan huruf namanya sendiri. Teman-teman, juga di gambar ini ada simbol love atau hati di bawahnya ya. Saya mengkaitkan dengan menunjukkan ekspresi nonverbal melalui gambar hati 411. Ada lagi yang bisa dilihat atau ada lagi KD indikator yang tercapai? Silakan teman-teman berikan pendapat. Apalagi kira-kira yang bisa menunjang penilaian kita, karena dari satu gambar itu bisa banyak sekali KD dan indikator yang tercapai. Jadi catatan saya adalah tuliskan juga jawaban anak saat guru atau orang tua bertanya tentang karya yang dibuat. Masukkan hasil pengamatan, hasil tanya jawab anak, apapun yang anak ceritakan. Misalnya Fania ini ditanya, kakak bikin apa? Oh, aku bikin es krim, rasa apa? Nah, itu jawabannya sebaiknya dituliskan. Ya, setelah itu kita masukkan ke dalam hasil pengamatan dan kita kaitkan dengan KD indikator yang tepat. Biasanya kalau terkait dengan itu ada bahasa ekspresif, ya. Oke, seperti itu ya teman-teman, untuk membaca. Nah, di sini saya akan ada video tentang kegiatan anak. Teman-teman silahkan setelah ini saya berikan tugas untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Kalau saya sudah membuat hasil pengamatan, ya siapa tahu masih ada yang kurang nih teman-teman, silahkan nanti kita diskusikan di grup ya. Kira-kira apa saja KD indikator yang muncul dalam kegiatan anak ini dan bagaimana hasil pengamatan teman-teman semua. Oke, baik, itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Kita hari ini akan belajar menganalisa hasil dokumentasi foto kegiatan anak belajar di rumah ataupun belajar di sekolah. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.